Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setri Kirani sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran dasar epidemiologi. Anggota kelompok 9 terdiri dari Prizelta Yustiara Kusuma, Adina Etwa Tiara, dan saya sendiri Setri Kirani. Yang pertama adalah ukuran dasar epidemiologi. Untuk sub yang pertama ada rate. Rate atau angka merupakan proporsi dalam bentuk khusus perbandingan antara pembilang dengan penyebut atau kejadian dalam suatu populasi tertentu dengan jumlah penduduk dalam populasi tersebut dalam batas waktu tertentu. Rate sendiri itu terdiri dari berbagai jenis ukuran. Di antaranya adalah yang pertama, incidence rate. Apa sih incidence rate itu? Incidence rate adalah frekuensi penyakit atau kasus baru yang berjangkit dalam masyarakat di suatu tempat atau wilayah atau negara pada waktu tertentu, dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit baru tersebut. Nah, tujuan dari incidence rate ini, yang pertama, untuk mengukur angka kejadian penyakit, untuk mencari atau mengukur faktor kausalitas, untuk perbandingan antara berbagai populasi dengan pemaparan yang berbeda, dan untuk mengukur besarnya resiko yang ditimbulkan oleh determinan tertentu. Untuk rumusnya sendiri, rumus incidence rate yaitu X per Y dikali K. Keterangannya, X sama dengan jumlah kasus baru selama periode tertentu. Nah, untuk Y-nya, populasi yang memiliki resiko. K-nya konstanta. Nah, untuk konstanta ini, konstanta adalah bilangan konstan yang biasanya bernilai kelipatan 10. Biasanya itu 10, 100%, 1000, dan sebagainya. Konstanta ini untuk mempermudah dalam perhitungan. Selanjutnya, di Kecamatan X dengan jumlah penduduk tanggal 1 Juli 2009 sebanyak 500 orang balita, di mana seluruh balita tersebut beresiko atau rentan terhadap penyakit campak. Ditemukan laporan penderita baru dari Puskesmas Kecamatan X sebagai berikut. Bulan Januari 10 orang, Maret 15 orang, Juni 8 orang, September 12 orang, dan Desember 20 orang. Nah, untuk perhitungannya, incidence rate-nya sama dengan, tadi kan untuk rumusnya itu X per Y dikali K. Untuk X-nya itu jumlah kasus baru dalam waktu tertentu. Nah, jumlah kasus baru kan, berarti untuk jumlah kasus barunya itu, dia mencakup 10 orang, 15 orang, 8 orang, 12 orang, dan 20 orang. Nah, dalam waktu tertentu itu, pada tanggal 1 Juli 2009. Nah, untuk yang Y-nya itu sama dengan populasi yang beresiko. Untuk populasi yang beresiko itu kita mengambil 500 orang balita. Jadi kan jumlah penduduk tanggal 1 Juli 2009 sebanyak 500 orang balita, berarti itu masuknya ke populasi yang beresiko. Nah, untuk konstantanya itu mengambil 100%. Jadi untuk perhitungannya 10 ditambah 15 ditambah 8 tambah 12 tambah 20 dibagi 500 dikali 100%. Untuk hasilnya yaitu 13% atau 13 kasus per 100 penduduk balita. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Adina Etwa Tiara. Saya akan melanjutkan presentasi tentang ukuran dasar epidemiologi. Nah, di sini ada hasil estimasi dari hasil dari incidence rate, yaitu incidence rate itu digunakan sebagai bahan untuk perencanaan penanggulangan masalah kesehatan dengan melihat potret masalah kesehatan. Kemudian, angka dari beberapa periode itu digunakan untuk melihat tren dan fluktuasi. Nah, tren dan fluktuasi ini digunakan untuk pemantauan dan evaluasi upaya pencegahan maupun penanggulangan, serta sebagai dasar untuk membuat perbandingan angka insiden antar wilayah dan antar waktu. Kemudian,
jenis rate itu yang kedua ada prevalence. Ukuran prevalensi suatu penyakit itu dapat digunakan yang pertama menggambarkan tingkat keberhasilan program pemberantasan penyakit. Yang kedua untuk penyusunan perencanaan pelayanan kesehatan, misalnya penyediaan obat-obatan, tenaga kesehatan, dan ruangan. Yang ketiga menyatakan banyaknya kasus yang dapat didiagnosa. Yang keempat digunakan untuk keperluan administrasi dan lainnya. Angka prevalensi ini dipengaruhi oleh tingginya insidensi dan lamanya sakit. Nah, maksudnya lamanya sakit ini adalah suatu periode, dimulai dari dia didiagnosa suatu penyakit sampai berakhirnya penyakit tersebut, yaitu bisa sembuh, kronis, ataupun meninggal. Kemudian jenis ukuran rate yang ketiga ada periode prevalence rate. Periode prevalence rate ini perbandingan antara jumlah semua kasus yang dicatat dengan jumlah penduduk selama satu periode. Rumusnya itu P dibagi R dikali K. P sendiri itu jumlah semua kasus yang dicatat. Jumlah semua kasus yang dicatat maksudnya kasus baru dan kasus lama. Kemudian R-nya itu jumlah penduduk dan K-nya itu konstanta. Contoh soalnya, jumlah penduduk tanggal 1 Juli 2008 di daerah Margasari adalah 200.000 orang. Menurut laporan Puskesmas Kecamatan Margasari, jumlah penyakit penderita TBC itu pada bulan Januari itu 40 kasus lama dan 110 kasus baru. Pada bulan Maret itu ada 65 kasus lama dan 85 kasus baru. Kemudian bulan September ada 40 kasus lama dan 60 kasus baru. Dan di bulan Desember itu ada 190 kasus lama dan 210 kasus baru. Rumusnya periode prevalence tadi P bagi R dikali K. P-nya sendiri itu jumlah kasus lama dan kasus baru. Jadi 40 pada bulan Januari 40 ditambah 100, kemudian ditambah pada bulan Maret 65 ditambah 85, kemudian ditambah pada bulan September 40 ditambah 60, kemudian ditambah bulan Desember 190 plus 210, kemudian dikali jumlah penduduk di daerah Margasari tersebut yaitu 200.000 orang. Terus dikali konstanta sendiri tadi bilangan konstan yang digunakan untuk memudahkan perhitungan yaitu 100%. Jadi hasilnya 0,45%. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Adina. POPR atau Point Prevalence Rates adalah nilai prevalensi pada saat pengamatan, yaitu perbandingan antara jumlah semua kasus yang dicatat dengan jumlah penduduk pada saat tertentu. Rumusnya yaitu PO per R dikali K. PO adalah perbandingan antara jumlah semua kasus yang dicatat, R merupakan jumlah penduduk, dan K itu adalah konstanta. Contoh soalnya, kasus penyakit demam berdarah di Kecamatan X pada waktu dilakukan survei pada Juli 2009 adalah 100 orang dari 4.000 penduduk di kecamatan tersebut. Maka point prevalence rate demam berdarah di kecamatan tersebut adalah 100. 100 itu adalah jumlah orang yang terkena penyakit. 4.000 itu adalah jumlah penduduk dikali dari 1.000 yaitu konstanta. Yang hasilnya adalah 25 kasus per 1.000 orang. Yang selanjutnya adalah AR atau attack rate. Attack rate adalah angka insiden yang terjadi dalam waktu yang singkat menurut Lilievel 1980. Atau dengan kata lain jumlah mereka yang rentan dan terserang penyakit tertentu pada periode tertentu. Rumusnya yaitu AR adalah jumlah kasus selama pandemik per populasi yang menjadi resiko dikali 100%. Contoh soalnya, terdapat 100 orang siswa di sekolah dasar Z, di mana secara tiba-tiba 20 orang di antaranya menderita keracunan setelah jajan bakso di pinggir jalan. Maka angka serangannya adalah
20 orang itu adalah 20 itu adalah orang yang tiba-tiba terkena keracunan. Per 100 itu adalah 100 orang siswanya dikali 100%. Yang 100-nya itu adalah yaitu 100%. Yang hasilnya itu adalah 200% atau 20 kasus per 100 siswa. Yang selanjutnya adalah rasio. Rasio adalah nilai relatif yang dihasilkan dari perbandingan dua nilai kuantitatif yang pembilangnya tidak merupakan bagian dari penyebut. Contohnya, kejadian luar biasa atau KLB diare sebanyak 30 orang di suatu daerah, yaitu 10 diantaranya adalah jenis kelamin pria, maka rasio pria terhadap wanita adalah 10 per 20 atau 1 per 2. Itu 10 kan jumlah orangnya 30. 10-nya adalah wanita, adalah jenis kelamin pria. Maka 20-nya adalah wanita. Jadi 10 per 20 atau 1 per 2. Yang terakhir itu ada proporsi. Proporsi adalah perbandingan dua nilai kuantitatif yang pembilangnya merupakan pembagian dari penyebut. Penyebaran proporsi adalah suatu penyebaran presentasi yang meliputi proporsi dari jumlah peristiwa-peristiwa dalam kelompok data yang mengenai masing-masing kategori atau subkelompok dari kelompok itu. Pada contoh di atas, proporsi pria terhadap perempuan adalah 10 per 30 atau 1 per 3. Tadi kan perempuannya jumlahnya 10 dan semua jumlah laki-laki dan perempuan itu adalah 30. Jadi 1 per 3. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.